kita akan lanjutkan. Ini banyak juga para senior yang ada di sini. Ada Gusti Masan Raya, ada Ama Senukenan juga hadir ya pada malam hari ini. Teman sahabatku, Brother Lawrence Letukan, senior Ama Kupang juga ada di sini. Ada juga Ambros Bolibrani, ini Kupang, tapi sekarang domisilinya ada di Bali. Ada juga Gema, senior Gema, ada yang pakai akun ini ya, Ina Betty, Betty Libo, dan juga senior-senior lain yang berada di seluruh kota yang ada di Indonesia ini. Kita akan membuka sesi dialog. Saya beri kesempatan pertama, mungkin kepada yang lebih senior di sini. Amak Frans, saya beri kesempatan pertama untuk memberi tanggapan terhadap semua hal yang sudah dipresentasikan, yang sudah dipercakapkan di materi-materi sebelumnya. Kepada Amak Frans Olapadak, perkenalkan diri, tinggalnya di mana, lalu karyanya apa selama ini. Silakan Amak Frans, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat malam, selamat pagi Romo Yohanes. Terima kasih Pak Carolus atas inisiatifnya. Saya kira inisiatif yang bagus sekali untuk Lowotana Adonara. Maaf saya go kiwang kiri koi esihena mengerok melak karena saya dari Lamapaha, tapi lahirnya di Bandung, sekolahnya di ND, kemudian di Mataloko, kemudian di Ledelero, kemudian di Fakultas Ekonomi UI, dan terakhir saya Direktur Voice of America Indonesia. Gini, saya kira ini suatu yang sangat bagus ya. Adat istiadat harus dilestarikan karena dia merupakan identitas dari suatu suku, identitas dari suatu masyarakat. Kalau adat istiadat itu tidak dilestarikan, identitas kita hilang. Dan kebanyakan orang, turis-turis itu, kalau datang ke daerah yang punya identitas khusus, misalnya ke Medan mereka pergi ke Danau Toba, lalu Sumba dia punya pesta adat khusus yang tiap tahun dirayakan. Saya kira Adonara perlu mempertahankan identitas, tapi tidak hanya mempertahankan, tapi juga meningkatkan mutu dari adat istiadat yang ada. Seperti itu. Tadi banyak adik-adik kita dari berbagai kota merisaukan pengaruh teknologi industri 4.0 terhadap adat istiadat kita. Saya kira kita jangan terlalu pesimis menyambut Internet of Things, IoT ini dalam kehidupan kita. Itu suatu keniscayaan yang harus kita terima. Internet, kemajuan teknologi memiliki banyak sekali dampak positif untuk adat istiadat kita. Misalnya dengan dengan internet kita bisa tahu bahwa OI Adonara ternyata berusaha melestarikan adat istiadat dengan gaya pop dan kita bisa saksikan melalui YouTube. Jadi memanfaatkan internet untuk mengangkat adat istiadat kita itu perlu kita lakukan. Seperti tadi dikatakan oleh anak kita yang dari Kupang, saya kira kita perlu memanfaatkan internet untuk mensosialisasikan, melestarikan, meningkatkan kualitas dari adat istiadat kita. Pertanyaannya, adat istiadat kita tuh yang mana yang harus kita lestarikan? Tadi ada keprihatinan mengenai perang tanding ya. Apakah perang tanding itu adat istiadat? Saya nggak tahu. Mungkin Pak Carolus Kopong Medan yang banyak menulis mengenai ini bisa melakukan. Atau itu hanya satu dampak negatif dari upaya masyarakat kita mencari keadilan ya melalui perang tanding. Apakah perang tanding itu harus dilestarikan? Saya kira enggak ya.
orang tanding karena wanita dan karena tanah. Sekarang ini kebanyakan karena saya kira masalah tanah, karena tanah tuh makin lama makin langka. Kalau jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya saya kira harus kita lihat bagaimana meningkatkan ekonominya, kemudian sertifikasi tanah. Saya kira perlu sehingga ada kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah, batas-batas tanah. Di Adonara saya kira sertifikasi belum banyak dilakukan ya. Di beberapa tempat sudah ada tapi belum banyak dilakukan. Itu yang harus dilakukan, dan di masa pemerintahan Jokowi sertifikasi ini kan sekarang sedang digalakan dan gratis ya yang saya dengar. Lalu menarik juga ada anak adik-adik kita banyak yang meminta agar peran anak muda sebagai generasi penerus adat istiadat Adonara ini supaya lebih dirangkul oleh orang-orang tua seperti itu. Pengaruh internet, pengaruh kemajuan teknologi menyebabkan sikap pandangan anak muda terhadap adat istiadat tentu berbeda. Apa yang kita kenal sebagai generasi Z sama generasi Y terhadap adat istiadat itu beda dengan generasi X misalnya. Seperti itu. Itu suatu yang tidak bisa kita tolak. Dan saya kira itu yang harus kita terima, kita harus rangkul, minta pendapat dari anak-anak muda bagaimana meningkatkan adat ini, memanfaatkan adat istiadat ini untuk kemajuan masyarakat kita. Saya kira itu yang banyak. Yang saya maksudkan dengan peningkatan adat istiadat dengan menggunakan memanfaatkan teknologi, misalnya tenun ya, itu merupakan salah satu identitas dari daerah kita kan. Tenun Adonara kan beda dari tenun tempat lain. Tapi kualitasnya bisa ditingkatkan dengan adanya kemajuan teknologi. Misalnya kebanyakan tenun Adonara kuatek kita tuh kan masih luntur ya. Beberapa waktu yang lalu Anton Doni ini dan beberapa teman berusaha memasarkan tenun Adonara di Jakarta, tapi salah minta oleh tenun itu kalau bisa nggak luntur gitu loh. Bagaimana kita orang-orang Adonara ini bisa mengajar para penenun di kampung supaya tidak luntur. Seperti di ND ada ya, nggak luntur, di Sumba, di Sabu, itu nggak luntur. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan misalnya tarian hedong, itu menjadi tarian yang menjadi ciri khas dari Adonara. Untuk itu saya kira perlu kita lakukan sekali setahun Festival Adonara. Festival Adonara di Adonara sendiri, tapi juga di kota-kota lain di mana populasi orang Adonara banyak. Saya tadi harapkan bahwa yang ikut di diskusi kita malam ini juga ada orang dari Sabah, Malaysia ya. Karena banyak sekali populasi orang Adonara di sana. Mungkin kita bisa minta masukan dari mereka. Kemudian Festival Adonara itu saya kira harus kita lakukan secara berkala, bukan hanya di Adonara, tapi juga di kota-kota di mana populasi orang Adonara banyak, untuk memperkenalkan budaya kita, adat istiadat kita, produk-produk kita, dan demikian menarik mereka datang untuk berkunjung ke Adonara. Karena orang akan datang berkunjung ke Adonara kalau mereka tahu bahwa kalau mereka datang ke Adonara, mereka akan menemukan identitas suku Adonara yang berbeda dari Bali, yang berbeda dari Kupang, berbeda dari Sumba, berbeda dari tempat lain. Saya kira itu aja tanggapan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya ini Adonara banget. Meskipun lahirnya di tempat lain, saya lahir di Bandung. Kakak saya itu Valentinus Mangun, sekarang di Australia, di Perth. Juga kami lahir di Bandung berdua.
Dia kuliahnya di ITB, saya di UI. Gitu. Baik, Am Frans. Ya, makasih. Kami percaya itu bahwa sekalipun tidak bisa menggunakan bahasa ibu, tetapi dalam praktek hidup keseharian tetap mengamalkan nilai-nilai adat budaya sebagai orang Adonara, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan kita dimanapun Ama Frans dan bersaudara yang lain mengabdi. Gitu. Baik, malam hari ini sesungguhnya panggung ini bagi anak-anak muda kita, orang-orang muda kita yang hebat-hebat ini. Saya beri kesempatan kepada adik-adik mahasiswa, sehingga tidak didominasi juga oleh para orang tua. Nanti kita digugat oleh para orang muda. Saya beri kesempatan untuk ke adik-adik yang muda, siapa dari Surabaya, dari Jakarta, siapapun, silakan. Saya dari Bali. Abang. Dari Bali. Oke, dari mana? Dari Bali. Oke, Yohanes Lolo. Adek, silakan Yohanes. Oh. Sudah bagus menggunakan baju singlet, Oke, terima kasih Abang. Belum ada senayan tuh, Adek. Silakan. Oke, terima kasih Abang Rudi sebagai moderator. Yang Gumba atau Ngeblolo pada amak orang tua bangka yang hadir pada forum Upward ini, dan BKK, KB Arik, KB Nabinek, yang Gumba atau Ngeblolo. Sebelum gue melangkah lebih jauh, gue terlebih dahulu memformulasikan judul tematik yang pada malam hari ini, agar supaya mempertajam gue punya sudut pandang gue yang mengenai adat dan budaya Prailewatana. Judulnya ini seperti ini: internalisasi nilai adat lama holot dan revitalisasi budaya Adonara di era 4.0. Alasan mengapa saya harus menata ulang formulasi katana ini, karena gue melihat bahwa adat dan budaya ini, Prailewatana ini berbeda. Bukan kalau kita melihat definisi yang definisi adat dan budaya mungkin di buku maupun di internet, mungkin nanti kalau kita terapkan di Lewatana mungkin agak berbeda. Karena adat lama holot nanti mencakup Larantuka, Adonara, Lempata, Solor. Sedangkan budaya kita berbicara tentang budaya Adonara. Karena letak geografisnya berbeda, sehingga pasti budayanya pasti berbeda dengan Lempata, Solor, Larantuka. Karena memang ada perbedaan karena sesuai dengan kondisi keadaan. Ketika kita berbicara tentang nilai, maka kita tidak bisa mengambil dua-duanya ini menjadi nilai dasar pedoman hidup kita. Menginternalisasi nilai adat itu boleh, tetapi fatal kalau kita menginternalisasi nilai pada budaya. Karena budaya itu akan tergerus oleh zaman. Maka dari itu, alasan gue ini sehingga berubah formulasi tata tematik firman. Kalau kita berbicara tentang adat dan budaya, maka memang kita harus pisahkan dulu mana adatnya dan mana budayanya. Kalimat awal yang ingin saya sampaikan di sini, yakni adat tetap adat dan budaya tetap akan berubah sesuai dengan kondisi keadaan. Baik kondisi keadaan sosial masyarakat di sana, kondisi ekonomi, kondisi politik, ini berpengaruh. Sehingga untuk budaya ini mau tidak mau harus berubah. Tapi kita tidak bisa merevitalisasi adat ini. Karena adat ini sudah final menurutku. Kalau di tentang adat panannya lah, pasti ada konsekuensinya. Adat ini cukup kita menginternalisasikan nilai adatnya, tetapi kita tidak merevitalisasi adat ini. Kalau kita boleh menghidupkan kembali budaya, oke. Tapi kita tidak bisa menghidupkan kembali adat.
Karena adat prelewo sekarang ini raro panana. Dan seandainya kalau ada nih panala, itu hang katuiru. Konsekuensi ganjaran sudah ada. Kita begitu kaya nilai kalau kita menggali dari adat ini. Adat nih, ritual titi yang nih, nah, sudah mengatur titi mulai dari sejak kita lahir sampai kita mati. Dan hukum ini paskai dan kita tidak bisa mengganggu gugat lagi. Kalau kita mengganggu gugat atau titi yang tahu ditaruh dua, berarti titi akan mendapat ganjar. Kita tidak bisa merubah adat. Kalau budaya, sekarang gue tekankan pada budaya yang ketua-ketua dari beberapa organda di daerah di seluruh Indonesia ini yang menyampaikan bahwa ada pergeseran nilai yang ramai main pada ini teknologi sehingga ada jadi skandal-skandal di pada teknologi. Ketika mau ambil nilai pada adat nih kalau sudah kuat, berarti tantangan tuh yang 4.0 kah mau 6.0 kah, ini tantangan itu kita bisa hadapi. Kalau poin yang nilai ada tidak pegang teguh. Tapi kalau mau ambil nilai pada budaya, maka fatal bagi saya. Contohnya ini, kita piramid hari ini kan dalam keadaan virtual ini kan kita sudah masuk pada 4.0. Ada pergeseran budaya yang sebenarnya tidak tahu sih sebang atau ori nih. Tetapi kita sementara menjalankan perkembangan di era 4.0 terus menemukan nilai itu di mana coba. Ketika gemuhi kita harus kerjasama tuh. Terus contohnya kondisi keadaan kita yang perlu ini contohnya corona masuk, walaupun corona gue yakin juga alat, tapi seperti yang pemerintah terapkan kebijakan fisikal, social distancing, fisikal ini, jaga jarak sosial, ini kan kalau begitu rakyat menggerus nilai tentang kebersamaan itu, apakah masyarakat rakyat pemerintah bahwa kenapa gerus kami nilai kami tentang kebersamaan kami itu nih? Tapi dalam kondisi keadaan tahu bahwa kesehatan aku nih sehingga titik harus terpisah dan bawa gemuhi ini akan wanita une pasti tidak akan efisienmu karena kalau ketika teknologi masuk manusia tidak bisa hidup sendiri tuh, tetapi ketika teknologi masuk kalau nggak alat teknologi ini bekerja secara total bahwa tadi untuk bisa kendali. Berarti ada gue ingatkan waktu ya, menemukan nilai kebersamaan. Ketika kita bisa menemukan nilai itu di mana, nilai gemuhinya itu di mana. Sedangkan kita menemukan nilai kebersamaan sangat mudah kok. Maka gue langsung ke eksplisit agak ke terperinci soal berbicara tentang adat kita. Kalau kita berbicara tentang adat kita, maka kita berbicara tentang Lama Holot. Karena Lama Holot bukan sekedar nama perkumpulan komunitas masyarakat di ujung timur Nusa Bunga atau yang sekarang disebut dengan Forest Timur. Tapi Lama Holot ini adalah sebuah proses bagaimana supaya titik holot datang tahu untuk kembalikan jati diri kita yang sebenarnya. Yang selama ini koda ini berhak-berhak atau diken pun kakang dinoi ari hala, ari dinoi kakang kurang. Karena ulah dari para kolonialis yang mengadu domba akhirnya pecah perang Paji dan Demong. Paji Watan Lema, Demo Lowo Pulau Paji Watan Lema, itu adalah perang Lama Holot. Maka upaya amak orang tua Wahangkai yang menjadi penggagas Tapu Oring dan narasumber-narasumber Wahangkai yang pernah meluangkan waktu untuk berbicara tentang mengembalikan fungsi lembaga yang ada di bawah tanah, saya boleh katakan bahwa ini adalah perjuangan kemerdekaan orang Lama Holot yang sesungguhnya. Yang selama ini tercerai oleh karena ulah dari para kolonialis. Maka ketika aku berbicara tentang budaya, perubahan budaya ini justru menjadi salah satu faktor utama untuk menghentikan perang di Adonara. Pesan perubahan itu yang sederhana. Sering juga titik hanpakro, tapi sampai ini titik tangklohok kala. Sehingga perang juga masih terjadi perang ini. Pesan rakyat ini, nuan kak menohlo nih, dopi nongkala, nuan murin, buku nompena. Sekarang ini kan pesan perubahan kan sudah ada. Kita untuk perubahan ini pasti. Untuk kalau perubahan budaya peran ini pasti untuk bisa menghentikan
perang di Indonesia sudah pesan rokai, itu harus berubah. Maka pesan terakhir bahwa adat nih tetap adat sebagai dasar nilai dalam jiwa dan raga kita, sebagai pedoman hidup kita untuk melangkah maju ke depan. Ketika kita menginternalisasi nilai-nilai dalam adat, maka 4.0 tidak menjadi tantangan buat kita, generasi hari ini dan generasi ke depan. Budaya ini paling baik, kita cukup arsipkan sebagai bukti perkembangan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita modifikasi untuk kita pertontonkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa. Ada Yohanes Blolo dari Bali. Ya, Abang. Saya kalau ketemu Ama, pada saat saya belum kenal, saya langsung menjas bahwa Ama orang Adonara. Karena ternyata logat, dialek, bahasa sebagai orang Adonara sangat kuat, melekat di Ade Yohanes Blolo. Ya. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah pernyataanmu bahwa malam hari ini dan selanjutnya ini sebuah perang untuk merebut kemerdekaan yang sesungguhnya sebagai orang Lamaholot dari peristiwa sejarah tentang perubahan-perubahan budaya dan juga degradasinya nilai-nilai adat. Gitu. Baik, masih beri kesempatan kepada yang sudah inbox saya di chatroom ini ada Ade Edi Hurun. Waktu saya peringatkan lagi, waktunya kita sangat terbatas, 1 sampai 3 menit ya, Ade Edi. Silakan. Ade Edi Hurun. Halo, ya. Abang, dengar suara saya kan, Abang? Dengar, silakan. Oke. Langsung Ade. Pertama, gue mau bilang terima kasih untuk para pemateri yang pada malam hari ini yang gue lihat, apalagi para ketua-ketua itu lebih banyak curhat. Gitu. Yang kedua, tadi setelah gue dengar pencerahan dari Pastor Romo tadi, jujur gue akhirnya tertawa gitu. Gue tertawa dengan diri gue sendiri dan ya kondisi hari ini. Artinya apa yang memang sudah dijadikan nilai dan kebiasaan selama ini ternyata sampai hari ini di era revolusi 4.0 gitu, ternyata masih ada hal-hal yang belum kita pahami gitu. Gue mulai dari pemateri. Hari ini gue sangat berterima kelompok diskusi atau komunitas orang yang kemudian melibatkan berbagai kalangan muda yang hadir sebagai pembicara gitu. Gue coba mulai dari sebuah tulisan yang gue pernah baca di media sosial soal tulisannya Ernest Fetter gitu. Dia bilang Arnold adalah pembunuh gitu. Saya coba kaitkan lagi dengan lagunya Bapak Wenskopon, dia bilang dekat nol itu Dopi Nonggala, kalau sekarang itu buku dan berpoin kira-kira begitu. Pena. Tulis bahasa sama. Tulis bahasa lah kira-kira begitu. Bicara soal tulis bahasa ya dan Dopi Nonggala. Hari ini masih terjadi perang di Adonara gitu. Artinya gue mau sampaikan bahwa kita salah menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh Ernest Fetter gitu. Adonara adalah pula bukan bunuh orang. Pesan yang disampaikan oleh Ernest Fetter. Ternyata apa yang ditulis oleh Ernest Fetter itu ternyata kita masih salah. Kalau memang orang tua bilang dekat terhadap ya sudah hentikan perang itu. Supaya jangan sampai kemudian membuat itu. Ya wajar saja kalau perang itu. Jujur gue sampaikan begini karena ya hanya karena perang satu, isu Arnara DEB, ya gimana mau jadi Arnara Kabupaten, orang di sana perang terus. Satu. Yang berikut soal budaya. Soal budaya yang hari ini banyak sekali yang diperbincangkan di berbagai media atau diskusi-diskusi tatap muka langsung itu. Gue berharap sekali hari ini pada malam hari ini juga hadir para ketua organisasi yang mana adalah mahasiswa. Gue mau sampaikan bicara soal budaya tidak lepas dari namanya pendidikan. Pendidikan bukan semata-mata titipin buku, titipin pulpen dan tulis catat atau guru tulis pada depan. Bukan semata-mata itu. Gue mau bilang NTT itu
itu dalam hal pendidikan yang juga berperan penting dalam tadi yang bahasanya atau dalam tema diskusi kita malam ini adalah soal revitalisasi kebudayaan segala macam. Gue berharap kaum muda juga mulai sekarang untuk bisa terlibat secara aktif dalam hal mencari pengetahuan, entah baca buku, diskusi segala macam. Kita boleh, orang tua boleh harap ketika main sekolah balik dan bangun logo tanah dan segala macam, tapi ketika di tempat perkuliahan kalau anti dengan diskusi, anti dengan baca buku ya sama dengan juga gitu. Lalu apa yang mau kita harapkan dari zaman milenial sekarang gitu? Kegagalan itu wajar kemudian terjadi. Tadi yang diceritakan oleh beberapa teman kita katanya sebar video porno, foto porno segala macam, ya wajar gitu. Jadi saya sangat berharap para ketua-ketua yang hadir, terlebih teman-teman ketua, ya, gue sangat percaya bahwa di organisasi masing-masing kita punya agenda khusus pendidikan pasti ada. Marilah kita mulaikan pendidikan budaya organisasi kita masing-masing. Dan gue ingatkan waktu ada Edi. Oke. Dan terakhir gue mau kutip salah satu kompetensi yang di abad ke-21 soal kreativitas. Anak muda harus dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk menjadi garda terdepan dalam bingkai kreativitas dan berbagai ide-ide menarik mereka untuk bagaimana membumikan apa yang disebut dengan budaya dan adat Adunara. Saya balikan salam hormat dari kota Bandung. Terima kasih Bandung. Bandung Lautan Api ya, bukan Bandung Lautan Asmara ya, adik-adik ya. Siap, Abang. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah dari Bandung, sudah. Saya pikir kesempatan berikut. Oke. Oh, Galang Antonius. Ya, ada Galang, silakan. Halo Bang, Silakan, selamat malam. Silakan. Siap. Oke, salam nasihat buat semuanya. Selamat malam untuk Bapak Kopam Medan, Bapak Pater, semua amak wahangka yang ona yang kita harum bermani. Jujur, gue sangat bahagia bermani. Dari satu dari satu wadah nih yang bisa merampung tite di satu seperti Sungkol ini, sebenarnya membuat saya rindu seperti mau pulang kampung. Jadi maksudnya begini, saya menyuarakan bahwa sebagai seorang anak muda ya, saya menyuarakan dari semenjak saya ikut materi dari awal, dari pendiri ini Apu Ori ini yang mengatakan bahwa sebenarnya ini wadah ini sebenarnya bagus sekali. Dan dari sharingnya yang pertama itu dikatakan bahwa sering berdiskusi dengan para orang-orang tua. Tapi nanti sedikit saran saja Bapak, bahwa kalau boleh tolong ikut sertakan kami yang muda-muda. Soalnya Bapak perlu daging-daging segar dari kami anak-anak muda, otak-otak segar kami anak-anak muda. Jadi ini malam hari ini Bapak bisa lihat sendiri bahwa anak-anak muda sekarang mereka bicaranya hebat-hebat sekali. Dan saya lihat dari awal sampai pembicara yang terakhir tadi, narasumber yang terakhir tadi, sebenarnya saya tanggap satu titik bahwa mereka merindukan sekali duduk dengan orang tua, itu aja. Jadi itu yang saya tangkap dari tadi. Pak, coba perhatikan baik-baik bahwa dari pembicara pertama sampai pembicara terakhir, mereka hanya menginginkan bahwa mereka itu sering bisa ada satu wadah seperti Apu Ori ini sangat-sangat bagus, dan mereka merindukan supaya bisa duduk dengan orang-orang tertua. Jadi kalau misalkan ada diskusi lagi, kami siap untuk hadir, kami siap untuk menyumbang pikiran-pikiran, ide-ide kami, nanti kita sama-sama menyaring. Jadi saya cuma tidak memberi komentar apa-apa. Dari tadi kita semua sudah omong hebat-hebat semua. Saya gugup omong ini nih. Tapi saya percaya bahwa kita semua hebat-hebat semua. Jadi seperti yang Bapak Pater omong tadi, saya sangat-sangat berpikir kembali, oh ternyata Bapak Pater melakukan perenungan yang sangat-sangat panjang. Dan saya pikir kembali bahwa betul, ini malam ini dia punya tema itu sangat-sangat berat. Dan dikasih tahu sama Blolo tadi, teman perjuangan saya, teman sekolah saya dulu, Blolo sekarang udah luar biasa sekali. Dia membedakan sudut pandang yang sangat-sangat membuka otak saya. Ternyata saya bilang, oh betul. Adat itu kita harus pertahankan, tapi budaya dia berkembang itu no problem. Jadi gas. Itu saja Abang, saya hanya mau kasih tahu bahwa
ini media yang sangat-sangat luar biasa. Dan jangan lupa undang kami terus sebagai daging-daging segar, otak-otak segar yang siap sumbang ide. Itu saja, Abang. Selamat malam, salam dahsyat. Baik. Salam sehat, salam dahsyat. Ama Galan, terima kasih. Pasti diundang. Berikutnya pasti diundang. Tinggal kita mengatur teknik bagaimana supaya anak-anak muda juga bisa bergabung di Polri. Baik, yang berikut di chatroom ini, minta maaf ya Ama Gusti Masanraya, saya kurang memperhatikan chatroomnya. Silakan, Ama Gusti Masanraya. Baik, terima kasih Ama Rudi, moderator. Yang terhormat penggagas Ama Carlos Kopong Medan, selamat ketemu lagi. Selama di Facebook saja, baru kali ini ketemu secara langsung. Terima kasih atas forum ini yang sudah sangat luar biasa. Kemudian Pater Yohanes Bali yang adalah juga kakak kelas saya waktu di SVD di Ledolero. Dan juga Ama Jalaluddin Jalal, Ama Sanareko, makasih banyak atas pertemuan hari ini. Saya tidak perpanjang kata, sebenarnya ada sekitar 3 catatan saya yang harus saya sampaikan, dan saya kira ini sudah merupakan penegasan dari adik-adik yang hebat-hebat sudah berbicara dari tadi. Paling pertama adalah kegelisahan kita sebagai generasi muda Papua menghadapi perang tanding yang masih saja terus terjadi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ade Edi Hurun, saya rasa benar. Artinya bahwa lagu Benz Kopong yang selama ini kita dengar bahwa hekat ganti budaya Dopi Nonggala dengan baca dan tulis sampai hari ini menjadi permenungan kita generasi muda. Karena artinya bahwa kita semua yang hadir malam ini pun merasa gagal untuk belum bisa mengupayakan perdamaian di Lowo Tanah masing-masing. Itu kenyataan yang menjadi PR kita untuk semua. Karena kita belum bisa menyampaikan kepada tokoh adat bahwa pola pendekatan kita secara persuasif atau dengan pikiran-pikiran kita yang muda belum bisa untuk mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di Adonara. Itu pertama. Ini menjadi catatan kita semua. Sampai kapan ini akan terjadi? Kedua adalah satu hal yang saya cukup menjadi kegelisahan saya sebagai wartawan di Papua, baru 13 tahun ada di sini, saya melihat kegelisahan yang saya rasakan untuk kita di Adonara adalah dengan adanya perkembangan teknologi digital seperti ini, suatu saat pasti tradisi kita dalam hal ini untuk seni tari, dalam hal ini Sole, Oha, Liang, Namang, suatu saat pasti akan hilang. Mungkin soal gerak, kita pasti akan tahu soal gerak. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang menyanyikan lagu itu? Saya tidak tahu caranya bagaimana ke depan supaya tradisinya tidak akan hilang. Karena menurut catatan saya, di sejumlah kampung itu orang bilang itu sudah jadi asah, titisan. Dia bukan barang belajar. Ketika seorang Sole Oha Baeroke itu tidak bisa dipelajari, itu kebanyakan titisan. Nah, ketika dengan kondisi di mana kita semua sibuk dengan HP segala macam, apakah suatu saat ini masih bisa bertahan? Mungkin secara tarian gerak kita bisa masih ikuti, tetapi dari segi syair itu PR besar untuk kita, bagaimana kita untuk mengatasi dan melestarikan ini. Terus yang ketiga, forum ini saya rasa cukup bagus untuk kita. Saran saya sebagai seorang jurnalis, mungkin Pak Karol sebagai penggagas juga memikirkan apakah bisa ke depan kita punya satu media online di mana bisa menjadi tempat untuk berkumpul tulisan-tulisan tentang budaya Adonara. Siapa saja bisa menulis. Itu ketiga. Terus yang terakhir, sebagai generasi kita saling menghormati antar generasi. Adonara ini tersebar begitu banyak orang hebat di seluruh Nusantara. Tetapi apakah kita sudah punya data terkait dengan orang-orang itu? Misalnya ada pendataan. Polisi berapa? PNS pejabat berapa? Dosen berapa? Ini kita perlu buat pendataan sebagai tempat untuk pelajaran ke depan, supaya generasi muda ini belajar. Karena suatu saat, siapa tahu kita tinggal cerita. Misalnya generasi para dosen hebat-hebat yang ada di Undana,
suatu saat akan berakhir, apakah generasi dari bawah sudah siap menggantikannya? Itu saya. Terima kasih. Salam dari Papua. Baik, salam Pace, apa Gusti Masan Raya. Baik, sedari tadi itu sepertinya mendominasi kaum pria. Tadi ada gugatan soal budaya patriarki dan segala macam. Kita perlu juga memberi keseimbangan kepada kaum perempuan malam hari ini. Di chatroom ada yang masuk, Ade Asriyanti Lewahapu. Ade Asri, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Abang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Inabini opo alat melansanari hanka yang go huge baat to ngablolo. Saya sangat terharu sekali ya. Go terharu hiko dengan acara ini karena dari Gokenin sampai Belkeke itu go udah merantau, go sekolah dari Pulau Jawa kae sehingga kurangnya go gaul dengan orang-orang Piteng karena go take di asrama dan juga bahasa-bahasa Flores yang mungkin Goko ini hanya standar-standar ya mungkin untuk ya Bu Anat atau segala macam yang mana dan selebihnya ini Goko ihala sama sekali. Bahkan mungkin gue dengar tapi tidak tahu makna dalamnya itu seperti apa. Sebagai seorang anak lama Holot, jujur gue sampai hari ini suka sekali gue suka hiko nong lagu Adonara sehingga pagi-pagi atau kapanpun gue pasti di dalam kereta atau dalam perjalanan menuju kampus gue pasti dengar lagu Adonara. Walaupun gue kuihala itu tuh karena rakyat menggunakan bahasa Kolot ya bahasa nolong sehingga cuman maknanya terlalu dalam sehingga gue rasa bahwa itu tuh sebuah yang sangat menyentuh, sebuah yang sangat luar biasa. Nah, ikut bergabung di sini dan mendengarkan yang aku guru titihan kayak Bapak Pater Yohanes dan juga Bapak Jalaluddin Jalal dan Bapak Akmal Ansari Hanka yang sudah berbicara tadi ini sebuah momentum yang sangat luar biasa karena dari sini gue bisa dengar bahwa oh iya sejarah gue itu seperti ini, bahasa gue itu seperti ini, hal dan segala macam yang ada di Lewotano itu seperti ini yang selama ini mungkin gue memang benar-benar kurang koi dan minimnya pergaulan dengan di kampus juga memang hanya orang Adonara tuh kami cuma beberapa orang dan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di Jakarta juga gue memang gaul dengan orang-orang Titen tapi karena mungkin sama-sama dari sini jadi terbiasa dengan menggunakan bahasa ibu kota. Sebagai anak lama Holot, gue sangat setuju dengan kata Bapak Jalaluddin Jalil, seandainya Tite dapetin orang pribumi atau orang Sina Jawa, Tite memang harus syaratnya menggunakan bahasa karena itu momentum yang sangat itu sebuah ciri khas Tite yang pernah gue mengalami di sini, gue omnek nih karena telah sama-sama dari lama Holot, laki baik lama Holot, cuman kan anak gaul dari sini sehingga menggunakan bahasa Indonesia. Dari situ juga karena sehingga di dalam Lango yang kami taking di Lango ini tidak ada suasana seperti Adonara. Jadi itu suasana Jakarta gitu dari bicaranya dari segala macam yang mungkin laki baru menggunakan bahasa lama Holot. Setelah ini kami anak-anak dan berkomunikasi itu menggunakan bahasa sini. Jadi gue sangat setuju bahwa bahasa Titen itu benar-benar harus dijaga, dilestarikan menjadi syarat ukur sebuah pernikahan dengan Tite dari Adonara khususnya. Nah juga gue terima kasih sekali dengan Pater. Benar sekali Pater, kata ucapan terima kasih nih benar-benar jarang sekali gue temukan ketika balik Lewo. Karena terbiasa di sini gue balik, gue pernah ngalamin bayar ojek nih gue maring terima kasih. Ini kayak langsung GK dan spontan. Kayak heran nak. Akhirnya gue juga kayak malu sendiri. Hah? Kok gue itu responnya gitu. Padahal memang benar adanya bahwa itu tuh tidak terbiasa di Lewuk itu tidak terbiasa. Jangan itu sopan santun rakyat pun kayaknya ya oke lah kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena itu juga lingkungan ya dengan teknologi digital seperti TV dan meniru lebih ke TV dan segala macamnya. Tapi jujur malam hari ini gue sangat bersyukur bisa bergabung di sini, bisa mendengarkan perkataan-perkataan atau segala macam pelajaran tentang lama Holot di forum ini dan sangat berharap semoga acara selanjutnya kami bisa ikut bergabung lagi dengan Inak Amak Opu Alat Melasnari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ade Asri. Kadang istilahnya koda kiri mati ya. Koda kiri mati itu memang di generasi kita ini kadang kita tidak memahami. Tetapi ada satu budayawan pernah bilang begini, Pak Radar Pancadana, kalau mau berkarya dalam sastra, mau buat puisi atau apapun, galilah dari mantra-mantra lokal yang ada di daerahmu, di Adonara. Gitu. Karena koda kiri itu semacam mantra, sabda yang memiliki kekuatan magis. Gitu. Nah, jadi jangan malu kalau menggunakan bahasa daerah di tempat manapun ketika bertemu dengan orang Adonara. Baik, yang berikut ada juga Erik Aris ya. Erik Aris, minta maaf saya tidak mengikuti chatroommu. Silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Abang. Selamat malam untuk kita semua. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk pemateri. Lalu dari semua hal yang saya dengar, saya ingin berbicara beberapa poin penting. Yang pertama soal realitas kenyataan hidup kita di Adonara. Yang pertama itu ada beberapa poin memang. Itu soal penerimaan kita, penghargaan kita terhadap budaya sendiri. Itu sekarang makin melemah, kita lebih menonjolkan budaya-budaya modern. Lalu di sisi lain, kita juga menganggap rendah budaya modern, lalu lebih mengutamakan budaya kita sendiri. Menurut saya sebenarnya dua hal ini harus disatu padukan, artinya mungkin kita bisa inkulturasi. Kita bisa inkulturasi sambil menyeleksi mana yang tepat untuk wilayah kita, mana yang tepat untuk budaya kita. Jadi di sini tidak heran kalau anak muda zaman sekarang cenderung membuat suatu budaya tandingan. Membuat suatu budaya tandingan artinya bertolak belakang dengan budaya-budaya yang tadi sempat disebutkan soal misalnya soal nilai-nilai moral, cara berpakaian. Anak muda sekarang membuat suatu budaya tandingan. Mereka menganggap bahwa cara berpakaian yang vulgar itu sudah menjadi hal yang biasa. Itu adalah suatu budaya tandingan untuk kita semua. Lalu yang berikut soal adat. Ini adat itu menyangkut kehidupan kita bersama di Adonara itu sangat dominan. Adat ini sangat mengikat sehingga banyak tindakan kita itu selalu dikaitkan dengan adat. Saya tertarik dengan salah satu pertanyaan tadi soal adat apakah bisa diubah. Menurut saya adat ini juga bisa diubah karena adat ciptaan manusia, ciptaan kita. Hanya bagaimana cara kita mengubah untuk menjadi yang lebih baik. Saya ambil contoh, salah satu diskusi kami juga di wilayah Momere, teman-teman bersama teman-teman, itu soal adat kematian. Adat kematian untuk orang Adonara sangat memiskinkan orang. Orang yang sudah sedang berduka, ditambah lagi dengan berbagai macam tuntutan adat dalam adat kematian, akan membuat orang tambah menderita. Jadi hemat saya melihat situasi seperti ini bukan tidak mungkin kalau adat juga kita bisa ubah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga soal tantangan yang sebenarnya kita alami sekarang itu, kita hadapi sekarang itu soal kesadaran. Tantangan dari dalam diri kita soal kesadaran diri. Kesadaran diri kita bagaimana bahwa kita sadar bahwa kita ini orang Adonara. Kalau kita sendiri malu menonjolkan diri sebagai orang Adonara, memang akan sulit kita berhadapan dengan perkembangan budaya modern yang begitu pesat. Itu tantangan dari dalam diri. Sedangkan tantangan dari luar, memang tidak dapat kita sangkali perkembangan budaya modern ini sangat mempengaruhi kita. Tapi kembali lagi ke dalam diri tadi, bagaimana kita menyadari diri sebagai orang Lam Holot. Kita tidak menolak budaya modern, tapi kita mesti bijak seleksi mana yang terbaik untuk kita tanpa melukai satu. Artinya kita tidak melukai budaya kita sendiri
dan tidak juga melukai budaya Barat. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Ade. Kita ke yang berikut. Ade Senukenan dari Papua ya, Papua juga. Ade Senukenan, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih banyak, Kak Rudi. Sekali lagi sama orang tua Bahangkai yang membantu dulu. Teman-teman mahasiswa yang dimanapun berada, malam ini memang benar-benar membuat bangga. Gue beberapa kali mengikuti diskusi di Fori, dan hari ini sepertinya ide luar biasa dari Kak Rudi menghadirkan teman-teman mahasiswa, dan gue terkaget-kaget mendapat beberapa pemikiran baru yang sebenarnya selama ini kurang menjadi perhatian gue yang terutama itu. Pertama soal budaya tutur, gue pikir gue sepakat dengan banyak teman-teman muda bahwa semacam ada jarak yang tercipta antara orang tua Nolon dengan Tite Murini yang hari ini. Gue membayangkan Nolon Buse Ulim bisa tobo tuh orang tua ini, walaupun Tite ada tobo dengar, tapi tuh behi si orang itu bisa sampai rematukan, dan odot juga bisa lah karena behi betua kena gemu odot kalau nanti ada tahun ini tidak banget. Dan itu cara mereka menginternalisasi kita dengan nilai. Dan Pirano ini sepertinya hal-hal seperti itu ada jarak ya, ada jarak yang tercipta untuk hal-hal seperti itu. Agak sedikit membingungkan, apakah Tite harus kembali kepada hal-hal seperti itu, sementara pada saat sekarang ini sepertinya momen-momen seperti itu menjadi sesuatu yang langka. Tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Pertanyaannya, apakah orang tua yang tidak mendekatkan diri ke anak muda hari ini, atau anak muda yang kurang memberi dirinya untuk dekat pada orang tua? Itu juga persoalan. Lalu berikut, soal internalisasi diri teman-teman muda. Gue pikir hari ini tidak ada alasan untuk teman-teman tidak melakukan sesuatu yang berbeda dengan kami lakukan gitu. Hari ini dengan apapun yang ada di tangan Tite, barang satu ini bisa membuat kita melakukan banyak hal sebagai Atadiga Adonara ya, sekali lagi sebagai Atadiga Adonara. Saya mengutip Amatua Yohanes dari Karibia, soal menjadi Atadiga Adonara ini persoalan yang butuh perjuangan, butuh usaha terus-menerus, hari demi hari. Yang terakhir gue cuma mau mengutip makanan tuh orang tua mungkin tutut nurut bahwa koda kiri itu atau enggak bisa buka pakai. Tetapi koda kiri baru menjadi kuat kemua kalau Tite tetar, kalau Tite tapangolor. Itu yang menurut gue poin dari internalisasi, dari revitalisasi. Kalau koda kiri tidak teteta ala, tapangolo ala, nah tetap akan menjadi koda kiri, tetapi tidak menjadi kuat kemua. Padahal Adonara anak dimanapun dia berada, kuat kemua itu yang dia yakini lodo si pita umalang oporin itu lewatan molo kami dore. Itu artinya dia menjadi makan tadi koda kini lewatan molo kami dore tadi menjadi kuat kemua karena dia meyakini, dia menjadikan itu sebagai atau nanatenaro apa holoro. Mungkin itu saja, Rudi. Terima kasih banyak. Saya malam ini menikmati, terutama saya menyapa khusus Babo, Catherine, Ade Fitri. Ya kebetulan ini Kamel Moto, jadi terima kasih banyak hari ini memberi banyak hal bagus untuk Tite Bahangkai. Terima kasih banyak, Rudi. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Ade Senukena sudah memperkaya kita dengan perspektif yang cukup luas. Apakah orang tua
ataukah sebaliknya anak muda yang mengambil jarak untuk tidak bercengkerama dalam nuansa dan peradaban kita sebagai orang Adonara? Ini pertanyaan reflektif yang perlu juga diketahui oleh orang-orang muda kita, termasuk juga kita yang sudah tua-tua. Terima kasih, Ahmad Senuken. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Bapak dan Abang Iwangka yang dipersilakan buat kami adik-adik juga kirim. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Kabidor, asal dari FKPPM BTT Flores Makassar, Tanah Tumpah Adonara. Seperti yang kita tahu, refleksi malam ini bahwa revitalisasi dan internalisasi tentang nilai-nilai budaya kita itu menandakan bahwa kita melewati sesuatu hal yang penting tentang filosofinya dari setiap tingkah atau tindakan yang terjadi di tanah Adonara sesuai dengan kultur, adat, dan budaya kita. Seperti yang kita tahu, paradigma atau corak pikir dalam peradaban sejarah mulai dari yang Yunani sampai Barat segala macam, sehingga pada zaman Renaissance lahirnya positivisme atau pragmatisisme. Itu kan sangat bertentangan dengan teori-teori sebelumnya tentang teologi apa segala macam yang mengandung nilai filosofisnya tentang kalau budaya Adonara biasa dikenal dengan istilah Rerabulang, suku ya Kang Nubanara. Jadi untuk di zaman 4.0 itu mungkin besar pengaruhnya itu karena ilmu pengetahuan berkiblat pada Barat, atau dengan kata lain dari Amerika dan Eropa dan sebagainya. Jadi yang kita tahu itu dari Eropa atau Amerika segala macam itu berdirinya pada mulai dari perkembangannya sampai kemajuannya itu pada lahirnya Renaissance yang cenderung pragmatis. Nah, itu sangat bertentangan dengan filosofi yang kita panuti seperti Tonga Blolo Rabulan, Tanah Eka Nubanarang, semuanya itu sangat bertentangan. Jadi mereka menciptakan media atau virtual untuk merubah corak pikir dunia dengan pragmatisnya. Jadi nilai-nilai dari pragmatis itu sangat merupakan dengan nilai filosofisnya. Untuk itu kita yang merefleksi atau memperdalam tentang adat Tite yang pada malam ini dengan bagaimana caranya mempertahankan, perlu kita tahu kira-kira dedikasi atau motivasi yang dari kami adik-adik dapatkan saja tidak ada sama sekali dari lembaga formal pendidikan. Bahkan itu nilai-nilai filosofisnya apa, dari tingkah lakunya apa, adat istiadatnya model apa, itu kan pendidikannya itu diwariskan secara turun-temurun. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dari dunia persekolahan yang formal. Nah, untuk itu, bagaimana peran kita supaya mempengaruhi, apakah kita melewati dunia virtual atau kita mempengaruhi teman-teman kita semuanya itu secara langsung di depan mata. Jadi dampak dari dunia virtual itu yang kita pandang bahwa negatifnya terlalu tinggi, tapi positifnya juga terlalu tinggi. Dia itu memiliki nilai yang sama pentingnya, semacam dua cincin permata. Begitu. Jadi bagaimana caranya kita mengatur pola pikir kita supaya kita mempelajari lebih dalam lagi dari filosofi adat budaya kita, supaya kita lebih tahu bagaimana caranya untuk mempertahankan adat kita dari pengaruh Barat. Untuk itu, seperti yang... Ya Bang? Saya ingatkan waktunya. Oke. Mungkin dari dorongan kakak satu ya tadi bahwa kita mempengaruhi pola pikirnya teman-teman yang sudah mendominasikannya kena terpengaruh dari dunia luar. Jadi palingan itu bagaimana cara pergerakannya. Jangan hanya kita membahasnya secara virtual saja. Baik.
Tapi ada tindak lanjutannya saja begitu. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Terima kasih. Makassar, Ade Kabidor. Tadi sebenarnya saya mau kasih kesempatan ke Ade Lores. Ini Ade Kabidor ini terlalu banyak belajar tentang dinamika di forum sehingga bisa merampok jatahnya abangmu Lawrence Lebatukan. Tapi baik adik, yang penting apa yang disampaikan itu penting untuk kepentingan kita semua yang ada di forum ini. Teman Lawrence Lebatukan, waktu kami berikan 1 sampai 3 menit, kawan. Silakan. Mudahan cukup luas. Ade Kabidor, coba audionya di mute dulu. Kabidor, audionya di mute dulu. Oke, Abang. Silakan teman Lawrence. Audionya Pak Lawrence kayaknya belum masuk itu. Ama Lawrence, silakan. Audionya mungkin dicek dulu. Baik adik-adikku sekalian, sama orang tua, teman-temanku satu generasi dengan saya. Malam hari ini juga beberapa orang tua hadir dan menemani kita di diskusi yang cukup bermartabat ini. Ada nama Saiman Petensili dari Larantuka yang selalu setia menemani kita dari awal sampai sekarang. Ada Kak Saiman, waktu dan kesempatan. Kak, bisa dengar ada? Sudah. Silakan. Baik, selamat malam, selamat pagi, Ade tua, kalau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan saya punya adik-adik atau mungkin juga anak-anak saya yang istilahnya dengan dari organda di seluruh Indonesia. Saya ini orang perhubungan ya. Kata organda tadi, saya pikir ini apalagi nih, ini sepertinya yang dikenal saya mengenalnya sebagai organisasi angkutan darat, organda. Tapi oke. Nah, dari semua yang dipaparkan oleh anak-anak saya, itu luar biasa. Berbeda dengan zaman saya dengan Pak Karel dulu sekolah di Undana dulu. Nah, ini luar biasa sekali. Tetapi ada kecemasan di sana yang saya lihat. Ada kecemasan. Anak-anak saya ini, adik-adik saya mahasiswa ini, sepertinya ada kecemasan bagaimana mereka bisa terintegritas bersama dengan orang tua dalam kondisi budayanya. Jadi ada kekhawatiran bahwa jangan sampai kami tidak diterima pada saat kami pulang misalnya. Ada kekhawatiran juga bahwa semacam tercerabut dari budaya kita itu sendiri. Nah, katakanlah begini, saya malah tertarik disampaikan oleh Arik Snukunen tadi. Nah, itu yang memang saya juga membayangkan sejak awal diskusi tadi. Pada saat ada kegiatan-kegiatan adat misalnya, atau ada kegiatan-kegiatan budaya Silowo, lalu murid ini sepertinya tidak dilibatkan di dalam upacara yang dilakukan itu. Sederhana saja kok sebenarnya. Apakah kita masih bisa pehen tua dora amat mau untuk suatu kegiatan Silowo untuk terbeh tua? Karena apa? Ya pada saat kita behen tua ini tidak iragawe, tidak toboragawe. Orang tua tidak aku nih kiri namanya aku enak. Tidak haket, nakas onet. Karena seperti tadi sudah dipaparkan bahwa memang lama holot, Arunar itu dia mengenalnya itu adalah bahasa tutur. Bahasa tutur. Tidak tertulis memang. Nah, kune ada satu dari Bali mengatakan bahwa kita tidak ada kamus. Ini saya ada kamus Atakiwan. Nah, kune juga sempat post ke ama Tuhan Anis bahwa ada kok sebenarnya. Barangkali yang kita belum mendapat ini barangnya ada di mana? Ternyata ini ada di saya punya rumah, ada di kamusnya. Nona, kita mau mencarinya atau tidak, menggalinya atau tidak. Nah, sehingga, tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus yakin dan percaya bahwa budaya kita itu tetap pada budaya tutur. Tidak pada budaya tulis-menulis. Budaya tutur. Artinya apa? Kalau kita tobo to amat kiri, pada saat tobo boanet,
terus atau buat terma to amat buah coba kita tenutua kamama behi amat tua untuk nana lolo na mari si kita melango ini kan pasti ada hal yang dia bicarakan anak ini kami ada sekolah di doang kan ini tapi ingat bahwa baliknya tetap manggil katlebo itu di mana saja seperti yang tadi amat tua Anis Marin aku nih si ona kejadian ini bahwa kita ini tegute kalau katlebo ada nara tapi kita kan sekalipun tes hope lo ada nara aku pakai tidak untuk diri kita. Jadi tetap kita kedepankan itu adalah lewo adonara. Lewo adonara kita kedepankan. Mai coba buku biling teratu hil amat kemarin aku nih balik juga manggelkat lewo tanah. Balik manggelkat lewo adonara. Sehingga yang tertanam di dalam diri kita itu adalah gelekat lewonya itu yang harus kita pikirkan untuk kita kedepankan. Ilmu apapun yang kita dapatkan tetap dengan pemikiran bahwa ilmu yang mendapat di sekolah setinggi apapun kita punya pendidikan, tetap terakhirnya kita berpikir bahwa balik tanggal kata lewo tanah. Artinya apa? Akit ambuh lewo tanah. Karena akit ambuh lewo tanah kalau kita pegang teguh itu, apapun kita usahakan dimanapun kita berada di tempat perantau manapun pasti akan berhasil. Tidak bisa tidak. Karena onat lewo tanah aku nih. Sehingga tidak boleh ada kekhawatiran bahwa ini helu kabe arif senuku kemarin aku nih. Ini jangan sampai ini nala kita balik lalu sepertinya ada hal-hal yang tidak bisa kita dilibat. Memang iya. Karena apa? Amat no uli. Karena amat no uli pada kiri ini si amat. Nah, kapan kita bisa amat bisa marin? Ya seperti tadi. Di momen mana? Amat tidak bisa marin. Pada kiri ini anak-anakku. Anak. Si lewo tanah lodo ini kita harus kami posisi kita itu seperti apa? Kemana kita harus memanggil bapak? Kemana kita harus memanggil saudara, kemana kita harus menyapa dia dengan kata anak. Nak busa-busa itu sekalipun, tetapi secara hierarki di dalam suku adat Umalangon naik. Nak ini nalah lu bebelak asih. Maka kita tetap harus ta'ama, walaupun anak tetap ada terdoa. Kita bebelak. Ama kata arin untuk mutu hubutu nak bubusa kak. Tetap kita harus memanggil dia dengan bapak. Ini tidak amat. Jadi ini hal-hal sederhana barangkali yang barangkali tidak pernah juga kita pikirkan. Demokrasi ini mau ama aku, mau bebusa mau ama. Kadang-kadang hal-hal seperti ini. Itu artinya bahwa kita sedang mau membuat pemisahan, ya, membuat pemisahan di antara kita di dalam struktur yang harusnya pada posisi mana, tapi kita membuat seolah-olah bahwa kita sudah berada pada posisi sekian. Masalah umur bukan persoalan, tapi masalah hierarki, masalah struktur di dalam rumah tangga itu tetap harus di mana kita memanggil bapak, kemana kita harus memanggil adik. Ini hal-hal sederhana yang barangkali tergerus memang. Ya kami kan tekan pelawo saya tinggal di Larang Tuka, artinya bahwa kami kita Umalango petawe pelawo tanah untuk konteks yang sekarang. Dan memang banyak hal-hal juga terjadi seperti itu. Anak sekolah, adik-adik saya, anak-anak saya kadang-kadang pulang libur, lalu juga tidak pernah duduk untuk bebehin tuak, sudah amaka. Hingga anak tuh unak-unak dari Bali katakanlah bahwa kami itu aku nala baliknya selalu nala siuran puke, mediana awang. Nah, pertanyaan adalah lalu mau melibatkan diri tidak untuk bebehin tuak? Amak ini nala behin tuak, nala tadi kan tak pernah beli bebehin tuak. Lalu dengar atau berdengar rak mari aku, rak mereka tutup pada aku. Kita kasih on, dan itu ada kekuatan kita. Kekuatan kita yang akan kita bawa untuk kita mau berangkat kemana lagi. Tapi sekolah, tekenet, sebab aku pakai lalu adonara naik, biar tangguh tekelak atau adonara. Sebab buku beli kenteratu, biar juga tangguh kata adonara. Ada kekuatan yang kita bawa. Ada kekuatan yang kita bawa. Lalu anak sedukun mana aku nih, ini tambah tenang anak. Mau panah manina kemauan kuat-kuat, lewo nolo mau dore. Lewo nolo artinya bahwa apa yang kita melakukan itu yang ada di dalam pikiran kita itu adalah nigo kayak tanggal kata watana. Gue panah ketekan doang, gue panah ke sekolah belolo sekolah bela-bela, itu tetap akhirnya gue balik ini tanggal kata watana. Kunci iman di dalam batin kita itu harus tertanam bahwa untuk melekat ke watana. Dan itu ada kekuatan yang kita miliki. Itu kekuatan yang kita miliki. Barangkali hanya itu saja dulu. Ari Kurudi moderator, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amatua, Pak Jalaluddin, terima kasih tadi sudah memberikan pencerahan juga untuk saya pribadi juga. Saya mendapatkan masukan pencerahan yang luar biasa, termasuk juga dari KB Anak, KB Arik, semua mahasiswa yang tadi berbicara dari masing-masing komunitasnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. KB Ama, KB Kakak, KB Ari, Wangka yang ada di forum Polri ini, masih ada 1-2 orang tua kita. Di sini ada ini ya, ada satu orang tua kita, Bapak Valentinus Mangu ya. Bapak Valentinus Mangu, saya berikan kesempatan 1 sampai 3 menit untuk bisa beri pikiran ke kita semua yang ada di forum ini. Silakan Ama Mangu. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Waduh, ini pertama kali saya ketemu dengan orang-orang Adunara, ya. Ini dengan saudara-saudara, adik-adik, ya. Ini baru kali ini bertemu, ya. Senang sekali saya rasanya. Seolah-olah saya pulang ke kampung ini. Hanya maaf, saya sendiri bahasa Lamholotnya sendiri, orang bicara saya mengerti, tapi saya tidak bisa membalasnya. Sama, kira-kira hampir sama dengan adik saya yang sebelah tadi, Franz, adik Franz. Ya. Jadi saya lihat tadi banyak yang sudah dibicarakan oleh Romo dengan adik-adik yang lain juga, ya, mengenai budaya kita segala macam, ya. Yang satu yang saya perhatikan yang mengenai masalah ucap terima kasih tadi, ya. Saya lihat di Flores cuma ada 1 daerah yang bisa memberikan kata terima kasih dalam bahasa daerahnya sendiri. Kita sendiri rasanya nggak ada. Seperti orang Adonara, apa kata bahasa terima kasihnya dalam bahasa Lamaholot? Rasanya nggak ada. Cuma ada 1 daerah, yaitu daerah Sika, yang orang katakan Panggawang. Ya. Mungkin itu yang kita juga harus bisa sosialisasikan kepada saudara-saudara kita. Ya, coba kita mulai dengan yang kecil dulu lah. Ucapkan terima kasih. Dengan demikian kita bisa menghargai orang. Kalau kita menghargai orang, orang pun akan menghargai kita juga. Ya, itu kira-kira yang saya bisa katakan. Ya. Kemudian satu lagi mengenai tadi yang perang tanding tadi. Saya sendiri, walaupun saya tinggal di Australia, tapi setiap hari saya tuh selalu mengikuti perkembangan di Indonesia, ya. Bukan cuma di daerah Jawa. Awalnya memang saya tinggal di Jakarta, lama di Jakarta, tapi saya juga mengikuti daerah di NTT, ya. Di kampung juga saya sering ikuti berita-berita lewat Pos Kupang atau NTT Online, Flores Post, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya bisa mengetahui perkembangan itu. Mengenai perang tanding, begitu kalau saya dengar ada perang tanding, waduh, hati saya itu benar-benar terpukul sekali. Kenapa sampai orang bisa perang tanding? Padahal kita tuh semua tuh bersaudara, ya. Kita semua tuh bersaudara. Kenapa? Kita tuh tidak perlu perang tanding antar kita sendiri. Sebenarnya orang Adonara sendiri itu sebenarnya banyak beberapa pahlawan kita yang cukup terkenal. Ya, ada yang salah satu pahlawan yang mungkin dari Lamahala, siapa ya? Pahlawan Ratu Loli Kapitan, itu yang sampai terkenal sampai di Aceh, sampai di Malaysia, sampai di Riau, sampai dia dapat
gelar adipati, kapitan segala macam. Kenapa bisa orang bisa menghargai kita, orang bisa mengagung-agungkan kita, ya? Ya karena kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan bukan untuk perang antar kita sendiri, tapi kepahlawanan kita itu kita bisa tunjukkan, ya. Coba kita dari kepahlawanan itu kita tunjukkan bukan untuk kita berperang, tapi kita bisa juga tunjukkan kepahlawanan kita, bagaimana cara kita bisa membangun negara kita, bagaimana kita bisa membangun daerah kita. Ya, itu aja yang saya kira saya bisa berikan sedikit penjelasan, masukan, komentar. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali lagi. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam, Pak. Baik, selamat malam Amak Valentinus Mangun. Sama juga seperti Amak yang dari Voice of America, Direktur Voice of America tadi. Tetapi Amak mungkin bisa kenal sedikit kira-kira dari kampung mana dan apa yang sedang dikerjakan di Australia sana, Amak? Oke, baik. Saya dengan adik Frans, ya, kami itu asalnya dari Lama Paha. Rumah kami itu adalah rumah yang pertama sebelum masuk ke Lama Paha, di sampingnya SMPK Awas. Sebelum SMPK Awas. Ya. Mungkin orang banyak kenal dan sebutan Inabulu, ya. Inabulu itu ibu kami. Nah, saya sendiri memang saya dan Frans lahirnya dengan Frans lahirnya di Pangalengan sebenarnya, di daerah Bandung Selatan. Ya. Hanya bapak saya dulu itu adalah polisi, ya, yang bertugas ke sana kemari, tapi akhirnya meninggalnya di ND. Jadi kami dari kecil lahir setelah dari Bandung, bapak kembali ke Flores, jadi kami dibesarkan dari SD, SMP, SMA di ND, dan terus saya lanjutkan di ITB. Adik saya terus sampai ke Ledelaro, tapi rupanya jubahnya sobek, jadi lanjutkan ke UI. Ya, itu kira-kira sedikit penjelasan dari saya. Baik, Ama Valentinus Mangun ternyata bersaudara kandung dengan Ama Frans Padakdemon. Ya, saya betul. Kebetulan juga tamatan SMPK Awasingan dan sangat familiar dengan Mama Bulu, dengan Lin, Kakak Lin. Ternyata ya cerita lama akhirnya juga. Ini dengan Marcel, Kak? Marcel. Ya, betul dengan Marcel. Ya. Oh ya, kalau saya kenalnya sambil di Marcel. Baik, Kak. Baik, itu Kak Simon dari tadi senyum-senyum terus. Ini alumnus SMPK Awasingan.